dalam episode keempat webinar milenial persembahan Yayasan Bakti Bangsa. Kalau dengar kata yayasan pasti identik diisi dengan individu-individu yang sudah senior pasti ya, atau yang sudah banyak pengalamannya. Tapi jangan salah, di Yayasan Bakti Bangsa ini justru concern kepada generasi muda atau yang biasa kita sebut generasi milenial, bahkan sudah sampai generasi zilenial. Nah, kita tahu nih Yayasan Bakti Bangsa selama kurang lebih 1 tahun terakhir aktif selalu mensosialisasikan terkait apa itu bonus demografi melalui kanal-kanal media sosial yang dimiliki, yaitu YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Karena pada tahun 2030 hingga puncaknya nanti 2045, Indonesia akan mencapai generasi emas di mana usia generasi produktif akan lebih mendominasi dibanding usia non-produktif. Tentunya momentum atau periode ini harus benar-benar bisa dimaksimalkan oleh generasi produktif suatu negara kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor dan menjadi negara maju. Sebaliknya, jika kita tidak mengantisipasi dari sekarang, maka bisa jadi akan menjadi bom waktu yang akan meningkatkan angka pengangguran yang lantas akan berdampak pada tingkat kriminalitas suatu bangsa. Semoga hal itu tidak terjadi di negara kita ya. Nah, oleh karena itu peran aktif dari generasi milenial dan zilenial sekarang sangat-sangat diharapkan, bahkan dituntut untuk bisa menciptakan sesuatu, memiliki satu atau bahkan lebih suatu kompetensi yang bisa menjadi kekuatan utama ataupun kekuatan pendukung perekonomian suatu negara pada puncak era bonus demografi nanti tentunya. Karena tujuannya akan bisa membuka lapangan kerja baru dengan cakupan yang lebih luas. Gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama pada malam ini, webinar edisi keempat ini kembali diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Bangsa, serta didukung oleh Yayasan Dharmastia Kosgoro dan Cleverly. Malam ini saya tidak sendirian tentunya. Di layar kita juga sudah hadir nih pemateri yang bisa menjadi inspirator bagi teman-teman semua. Menciptakan sebuah kompetensi atau keilmuan baru yang dapat dijadikan peluang dan targetnya nanti mampu meminimalisir angka pengangguran di puncak bonus demografi karena terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Halo Kak Aditya Ramadan. Halo Kak Elbi, Halo Kak. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar? Gimana malam? Udah siap ya nemenin teman-teman semua yang ingin belajar tentang digital nih? Siap, siap, luar biasa malam ini ramai Oke. banget ya. Nah, terima kasih Kak Adit udah bersedia jadi narasumber dalam episode keempat webinar Millennial Series presented by Yayasan Bakti Bangsa ini. Nah, Kak Adit ini adalah seorang digital marketing expert, lebih tepatnya beliau seorang yang bergelut dengan dunia digital ya. Beruntung nih yang hadir di sini, kalian bisa mendengar langsung materi-materi apa yang akan disampaikan oleh Kak Adit. Nanti bisa juga langsung kalau ada yang penasaran atau yang memang sudah pernah menjalankan, bisa langsung tanya-tanya nanti ke Mas Adit. Beliau juga merupakan mentor Talent Hub, yaitu sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, daripada kita lama-lama, yuk langsung aja nih kita simak penjelasan dan materi yang akan disampaikan oleh Kak Adit. Kak Adit, layar dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Elbi atas waktunya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas semuanya? Jelas. Jelas. Nah, wah. Kalau boleh tahu ini dari daerah mana aja? Boleh di kolom chat dong ya. Kasih tahu ya saya pada malam hari ini yang mana yang paling jauh ya. Riau, halo Riau. Bogor hadir. Medan, wah luar biasa Medan. Bojonegoro, Batak, Kaltim, wah luar biasa. Halo Kaltim. Dari mana lagi nih ya malam hari ini ya? Sebutin daerahnya yang dekat-dekat juga nggak apa-apa. Bali, halo Bali.
Bogor Kota. Oke. Yang lain, ayo belum semuanya nih ya. Dari daerah mana saja? Tangerang, Banten. Halo Banten. Bogor. Dari mana lagi? Wah, belum semua nih yang ngechat nih ya. Saya harus tahu nih dari mana aja ya. Siapa tahu nanti kita akan berkunjung ya. Bekasi. Wow. Dari mana lagi? Ya, ada yang dari Kalimantan, Bali, Kaltim, Medan, Nias. Halo Nias. Depok. Ya, dari mana lagi ya? Lamongan. Wah, luar biasa. Jawa Timur. Oke ya. Tentunya saya bilangnya adik-adik ya di sini ya, karena Gen Z ya. Gen Z ya, dan di sini saya melihat muda-mudi yang luar biasa yang mau belajar ya. Dan tentunya di sini yang mau tahu tentang ilmu SEO ya. Mungkin di sini ada yang mau tahu ya, siapa yang udah tahu SEO ya, atau siapa yang mau tahu SEO bilang saya. Ya, di kolom chat bilang saya. Siapa yang mau mendengarkan ilmu SEO pada malam hari ini? Bilang saya. Di kolom chat, ayo. Ya, mana ini ya? Nggak ada yang ngechat. Wah, saya. Oke, luar biasa. Saya, oke. Oke, aku. Oke, ya. Nah, adik-adik semua, tentunya saya ucapkan pertama-tama terima kasih ya sudah hadir. Ada yang dari Medan, dari Kalimantan, dari Lamongan ya, dari Bekasi, dari Depok ya, dan banyak yang dari Bogor Kota ya. Tentunya di sini izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Ditya Ramadan. Tadi sudah diperkenalkan oleh kakak mentor kita ya, Kak Elbi. Saya seorang pegiat digital marketing ya. Tentunya setelah 4 tahun lebih ya berkecimpung dunia digital marketing, dan sebelumnya ya memang sampai saat ini saya fokusnya ada di dunia konten ya, di dunia digital, desain komunikasi visual, content creator, dan juga sekarang ke digital marketing. Nah, adik-adik semua, saya ingin sharing ya tentunya eh, tentang wawasan digital ya. Kenapa wawasan digital? Karena ini merupakan sebuah hal yang sangat penting sekali ya untuk kita ketahui ya, buat adik-adik semua yang mungkin kelak nanti akan mau fokus ke dalam dunia digital ya, karena kita melihat semua perubahan yang luar biasa pada hari ini ya. Dulu 2020 COVID ya, semuanya ekonomi berhenti, bahkan digitalisasi makin gencar ya, makin banyak orang bikin konten ya, mau di TikTok, di Instagram ya, bahkan Google sampai saat ini ya menjadi sebuah platform yang sangat relevan untuk kita melakukan kegiatan marketing. Nah, ini yang mau saya sharingkan pada malam hari ini. Mohon izin admin mungkin, oh saya sudah di jadi host ya. Oke, tadi saya belum bisa share screen. Oke. Nah, saya mau sharing pada malam hari ini tentang search engine ya, atau tadi yang saya bahas tentang wawasan digital ya. Apakah slide saya sudah terlihat di layar? Ada yang belum terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke, saya perlu konfirmasinya ya. Nah, adik-adik semua ya, SEO itu pada saat ini tentunya menjadi sebuah hal yang sebenarnya ini adalah sebuah ilmu yang dari dulu ya, mungkin dari 10 atau dari Google berdiri ya tahun 2004 sampai saat ini merupakan platform yang sangat konstan bertahan
ya, sangat konsisten ya perkembangannya sampai saat ini, bahkan sampai saat ini juga banyak orang yang tentunya perusahaan-perusahaan brand-brand besar juga masih melakukan optimasi-optimasi dengan menggunakan Google ya. Nah, ilmu ini namanya adalah search engine optimization, atau ya yang sering kita bilang dengan mesin pencari ya. Search engine yang dimaksud adalah mesin pencari. Nah, oke, tadi saya sudah berkenalan ya. Mungkin nanti slide-nya boleh dibagikan juga ya. Mungkin nanti saya bagikan juga. Ya, saya pegiat di digital marketing. Nanti mau mau kontak-kontak juga boleh ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan ya, adik-adik semua. Ini wawasan digital saat ini. Nah, adik-adik tahu nggak ya, saat ini Indonesia itu ada 276 juta jiwa. Ya, ini angka yang banyak atau banyak banget. 276,4 juta manusia ya berwarga negara Indonesia hari ini ya, Januari 2023 ya. Nah, dari 276 juta orang itu, 202 juta orangnya adalah pengguna internet. Ya, 202 juta orangnya adalah pengguna internet ya. Nah, jadi saya mau nanya nih, siapa di sini pengguna internet? Ya, siapa yang di sini setiap hari googling? Ya, siapa yang hari ini setiap hari ya? Nah, setiap hari saya googling, Pak. Oke. Nah, semuanya ya menggunakan internet. Saya ya semuanya menggunakan internet. Hampir setiap hari nggak ada yang lepas dari internet ya. Bahkan Lebaran kemarin banyak yang nanya di pencarian Google. Nanyanya apa? Bagaimana hukum menikahi sepupu? Siapa yang nyari itu pas Lebaran kemarin di Google? Ya. Nah, nggak mungkin nggak pakai internet, yang udah butuh banget ya, 100% pakai internet kecuali lansia. Oke ya. Nah, bener semuanya bener banget ya. Hari ini tapi menurut datanya ada 202 juta orang yang menggunakan internet, teman-teman ya. Ada 162 juta jiwa itu menggunakan sosial media, dan 353 itu adalah nomor handphone yang terdaftar di Indonesia. Bayangin, kalau ada 353 juta nomor telepon di Indonesia, berarti satu orang hampir punya 2 SIM card. Kebayang nggak? Ya, punya 2 nomor telepon. Ya. Lansia juga kadang update banget Kak pada pakai Facebook. Wak 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 wak. Ya benar ya. Dan itu dari emaknya nonton karena kontennya viral ya. Nah, itu orang tua sekarang juga canggih-canggih, adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita belajar lagi biar lebih canggih gimana caranya ya. Nah, kita pahami dulu data internet ini. Nah, adik-adik semua, ini kalau kita lihat berdasarkan datanya, pengguna internet terbesar saat ini, populasi terbesar saat ini itu ada di usia 25 dan 34 tahun. Ya, kebayang nggak? Di sini usianya semuanya berapa nih di sini nih? Ya. Atau jangan-jangan adik-adik di sini usianya masih 13 sampai 17 tahun. Ya, yang 8,4%. Ya. Nah, ini semuanya di data ya. Ya, 17 tahun Kak saya. Oke. Sweet 17 ya. 17 tahun. 18. Nah, berarti kalian masuk ke dalam kategori populasi yang 8,4% dan 11,1%. Bayangin ya adik-adik semua. Jadi angkatan kalian tuh yang usia 17 tahun ini ada populasinya sekitar 8,4%. Ya, yang mendominasi Indonesia saat ini usia berapa? Yang mendominasi Indonesia saat ini ya populasinya usianya 25-34 ya, dan yang banyak juga di sini 35 dan 44. Nah, ada yang 32 tahun. Nah, 32 tahun berarti masuk dalam kategori yang terbanyak ya. Populasi terbanyak di Indonesia. Ya, nah ini.
termasuk kajian dari Yayasan Bakti Bangsa. Nah, menurut data ini juga disebutkan kalau ya orang banyak menggunakan Google Chrome ya. Siapa yang di sini kalau online ya browsing-browsing bukanya Google Chrome? Ya, siapa yang browsing-browsing pakainya Google Chrome? Saya, oke. Ya, aku kadang-kadang ya, saya ya. Nah, jadi mayoritas orang Indonesia ini kebanyakan pakai Google Chrome nih menurut datanya seperti itu. Ya. Di sini saya kadang-kadang pakai Microsoft, Kak. Nah, Microsoft itu ada berapa orang? Microsoft Edge itu cuma 2,78% yang pakai aplikasi Microsoft. Tapi itu tidak masalah ya, tetap bisa buka Google. Ya, adik-adik ya. Nah, ini kita ketahui dulu data-datanya ya. Nah, ini juga nih website yang paling sering dicari ya di Indonesia ya, termasuk 5 besarnya adalah sosial media Google ya. Nomor 1 masih google.com ya. Itu yang nyanyi. Oke. Buat yang nyanyi kita mute dulu ya. Kita ini ya, moderator mohon dibantu. Nah, jadi di Indonesia website pertama yang masih banyak dicari atau dibuka oleh orang Indonesia adalah google.com. Di sini visitornya 119 juta orang yang buka Google. Every month average ya. Nah, Vira yang nyanyi ya. Nanti kita dengerin nyanyinya Vira ya. Selesai acara. Nah, dua YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ke-10 besar. Nah, ini adik-adik semua di sini masih kelihatan ya. Kalau kita mau belajar Google ya tentang search engine ya atau dengan mesin pencari ya, menurut risetnya tahun ini ya, bahkan dari tahun 2004 lalu, Google masih ada di nomor 1 pencarian terbanyak di Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menguasai ilmu Google ya, ini masih sangat relevan ya, masih sangat relevan, masih sangat sesuai dengan zaman ya. Karena kita melihat datanya. Kak, ini datanya dilihatnya dari mana sih? Kalian buka aja namanya We Are Social ya. We Are Social atau cari aja data digital Indonesia tahun 2023. Nah, nanti di situ kalian bisa melihat datanya yang seperti yang Kakak sajikan di sini ya. Ini bisa ngelihat google.com masih urutan pertama. Nah, share of search engine referrals ya. Nah, jadi orang Indonesia 97% masih menggunakan Google ya. Menurut risetnya seperti ini. Siapa yang di sini nyarinya nggak pakai Google? Ada nggak di sini yang, Kak, saya kalau nyari sesuatu pakainya Bing nggak? Ya, atau jangan-jangan saya nyarinya pakai Yahoo, Kak? Ya, ada nggak yang di sini mencari sesuatu selain pakai Google? Ada? Ayo ngaku. Ya. Kenapa? Nggak apa-apa ya, mau pakai Bing, Yahoo juga boleh, tapi mayoritas ya Indonesia menggunakan Google ya. Artinya search engine optimization tidak hanya berlaku pada Google, adik-adik. Bisa juga berlaku dengan Bing. Kita juga bisa menguasai belajar bagaimana Bing bekerja, bagaimana Yahoo ya, bagaimana Yandex, bagaimana Baidu dan kawan-kawannya. Ya, tapi karena pasar terbanyak adalah Google dan perusahaan berlomba-lomba ada di halaman satu Google, maka kita sebagai seorang praktisi digital ya, kita fokus kepada Google ya, bagaimana website kita tampil di Google ya, seperti itu. Nah, menurut data lagi ya, Kak, data mulu, Kak. Nah, jadi adik-adik kalau seandainya belajar digital marketing itu semuanya data semua isinya. Ya, nggak seru nih ya, data semua nih, ya nggak apa-apa. Kalau tahu gajinya, mungkin kalian akan berlomba-lomba, oh ya deh saya mau belajar SEO ya. Ya nanti saya buka ya. Nah, source of brand discovery. Jadi kalau orang mencari merek baru, mencari brand baru, yang pertama dicari adalah
search engine ya. Atau yang kedua baru komentar di sosial media. Nah, pertanyaan saya adalah di sini siapa adik-adik yang kalau mau cari brand baru nyarinya di Google dulu. Cari merek baru, buka Google. Siapa? Ya, ini tentang pencarian merek baru loh. Ya, misalkan Kak, saya suka cari-cari skincare baru nih ya di Female Daily ya, tapi biasanya saya cari merek dulu di Google. Oh ya, berarti menurut risetnya benar, 41% orang Indonesia mencari merek-merek baru itu menggunakan search engine. Ya, misalkan kalian nih di TV ya, belilah produk ini ya, bisa melangsingkan badan ya dan lain sebagainya. Mungkin badannya ada yang kayak saya gitu ya, bobot berlebih, ngelihat iklan, wah iklannya ini nih ya, ada, cari di Google ya, googling dulu ya. Nah, maka ini menjadi sumber bagaimana caranya orang mendapatkan informasi tentang brand baru ya. Jadi adik-adik semua di sini siapa yang mau punya brand? Siapa yang di sini mau punya bisnis, punya brand? Ya. Siapa yang di sini mau punya bisnis? Punya brand sendiri, Kak? Ya, misalkan oh saya mau punya clothing brand, Kak. Kak, saya mau punya percetakan, Kak. Kak, saya mau punya bisnis ini, Kak, snack, Kak. Nah, oke ya. Nah, berarti mungkin ini ya itu berarti kuasai juga ya salah satu ilmunya di search engine ya. Susah Pak bangun brand dari nol ya, memang tidak ada yang mudah ya. Kalau mudah hadiahnya ciki ya, bukan dapat omset ya. Saya brand mie Pak ya, oke ya. Nah jadi semuanya di sini punya cita-cita yang besar, punya cita-cita yang mulia, mau punya brand ya, pengen punya percetakan ya, ada yang mau punya skincare sendiri. Nah jadi adik-adik semua tetap ya harus mampu ya, kita memahami bagaimana caranya Google bekerja ya, tentunya dengan melalui riset ini search engine. Ya, Kak, saya nggak suka dengan search engine, Kak. Nah, banyak yang lain ya. Menurut risetnya di sini ads on sosial media, belajar ngiklan ya. Tapi urutan ketiga, urutan nomor satunya apa? Masih search engine ya. Masih Google masih nomor satu. Sosial media ya, nomor 2 dan nomor 3. Yang keempat TV ya. Kata Nanda harus jatuh berkali-kali baru bisa gol ya, harus bangkit ya. Kalau gagal sekali, 2 kali mah biasa ya. Oke. Oke, saya suka semangatnya ya. Oke. Nah, lalu main channels for online brand research ya. Jadi kalau main channel for online brand research artinya adalah channel mana yang menjadi pencarian ya. Nah, pertama ada social network tadi. Bisa dengan sosial media, YouTube ya, TikTok. Yang kedua search engine ya. Search engine pun tetap menjadi 5 besar ya dalam pencarian brand baru ya. Nah, adik-adik semua, ini tandanya sudah menjadi indikator ya, udah menjadi data ya. Jadi ini bukan bicara apa kata saya ya. Kalau saya bilang, "Oh, udah belajar search engine aja." Enggak, ini bukan kata saya. Ini kata We Are Social di mana media riset luar negeri ya, bukan Indonesia loh ya. Kalau Indonesia lembaga risetnya namanya APJII, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Risetnya juga ada seperti ini, tapi saya ngambil yang di luar negeri. Ya, dan dia bilang Indonesia masih banyak orang pakai search engine. Ya, kurang lebih datanya ngomongnya seperti ini, ya. Nah, adik-adik semua, ya, kita balik lagi melihat ya, apakah search engine satu-satunya cara kita untuk bisa membangun brand, jualan ya, melakukan personal branding ya, atau melakukan bisnis digital? Jawabannya adalah tidak ya. Jawabannya adalah enggak. Ya, jadi adik-adik semua di sini search engine sebenarnya masih salah satu aja, masih satu titik ya. Ibaratkan kalau kita ngelihat mobil rodanya 4, ini rodanya baru cuma satu doang nih. Ya, jadi search engine ini masih hanya dalam satu aspek kalau adik-adik berjualan atau membangun brand di internet. Ya,
Yang lain apa Kak? Yang lain itu banyak banget. Ada email marketing, ada visual design, ya, ada konten, ada data analisis, ada konten marketing, ada sosmed, ada paid media ya. Paid media ini adalah bagaimana caranya kita beriklan dengan Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semua, artinya search engine ini salah satu aspek. Tapi aspek yang paling tinggi, kok paling tinggi? Ya, lihat data yang tadi. Ya, search engine ini masih di nomor 1 ya. Masih 41% mengalahkan sosial media. Artinya, kalau kita mau berfokus dalam bisnis digital, pertama pelajari search engine, kedua pelajari sosial media ya. Yang ketiga, kalau bisa kita belajar ngiklan. Artinya adik-adik, tangganya tuh masih sebenarnya masih panjang sekali, masih banyak sekali ya. Tapi jangan berkecil hati ya. Tentunya ketika kita bisa menguasai banyak hal ya, kita akan dilirik oleh perusahaan, kita akan dilirik oleh brand, kita akan dilirik oleh teman-teman yang mungkin punya usaha, dan kita mampu melejitkan usahanya dengan berbagai tools-tools digital marketing. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan search engine optimization. Ya, keren nggak ya? Jadi search engine penting nggak? Sangat-sangat penting adik-adik semua. Ya. Nah, jadi SEO itu apa ya? Banyak sekali menurut menurut para pakar ya. Boleh dicari nama-namanya di Google ya. Ada Dani Sullivan, ada Neil Patel, ada Daxarera. Mereka ini adalah tokoh-tokoh SEO internasional ya. Dan mereka bilang seseorang yang benar-benar menguasai tentang bagaimana masyarakat luas mencari informasi ya, memastikan website atau situs klien kita bisa tampil di pencarian gratis yang tersedia seperti Google ya. Lalu kalau kata Neil Patel ya, Neil Patel ini orang peridapan ya, tapi sangat ahli dalam SEO ya. SEO itu adalah seni dalam memahami mesin pencari atau search engine, memanfaatkan website dan menempati peringkat tertinggi, kata Neil Patel gitu. Kalau kata Daxarera ya, SEO itu mengorganisir informasi dari klien kita untuk dapat diakses oleh robot dari search engine dan menghasilkan uang. Ya, jadi adik-adik semua, tujuan dari SEO itu adalah supaya ya. Nah, kalau menurut saya, apa itu SEO? SEO itu search engine optimization, mengoptimasi mesin pencari. Ya, analoginya seperti apa? Analoginya sama seperti kalau teman-teman punya motor terus dimodifikasi biar ngebut. Ya, artinya kita mengoptimasi mesin pencari ya. Simpelnya gimana memahami SEO ini? Ya, memahami SEO itu bagaimana ya kegiatan kita agar nama kita, nama pribadi kita ya, bahkan brand kita, bahkan nomor telepon kita dan website kita muncul di pencarian Google. Sebenarnya ilmu SEO bisa memunculkan brand kita, nama kita, website kita, nomor telepon kita di Google. Ya, tapi teknisnya bagaimana? Nah, ini dia ya yang sebenarnya partnya masih ada part 2, part 3, part 4 ya. Yang adik semua, kita mesti belajarnya pelan-pelan ya. Nggak bisa ngebut-ngebut kita belajar SEO langsung jago gitu ya. Dan saya juga termasuk orang yang belajarnya bertahun-tahun ya untuk SEO ini. Nah, jadi SEO itu seperti itu. Oke. Nah, ini Nah, kalau saya ngelihat ya adik-adik semua di sini, kalau seandainya adik-adik semua di sini mau berfokus belajar SEO nih Kak ya. Kira-kira nanti prospek kerjanya gimana sih ya? Kalau menurut Jobstreet ya ada ratusan lowongan ya. Ini setiap bulan biasanya dia update ya, ada ratusan lowongan bagaimana kita menjadi SEO spesialis ya. Ya. Nah, ini biasanya bisa dikerjakan secara remote ya. Bahkan banyak teman-teman saya yang kerjanya di Jakarta, perusahaannya di Bali ya. Dan dia mengurus SEO ya. Nah, ini banyak nih, digital marketing ya, SEO strategis, head of digital marketing ya, dan mereka biasanya secara umum ya mensyaratkan untuk kita bisa memahami yang namanya search engine ya. Kok bisa begitu Kak? Ya boleh dicek aja ya. Ya. Kita bisa dicek ya, nah ini bisa ngiklan ya. Bisa menggunakan influencer ya. Memahami
seluruh karakteristik alur digital marketing ya. Nah, ini termasuk dalam SEO juga sama ya. Nah, 3 tahun pengalaman digital marketing ya. Nah, ini adik-adik semua boleh ngelihat di Jobstreet dan website-website lainnya ya. Nah, bagaimana SEO? Nah, ya, sekelas detik.com membutuhkan SEO ya. 3 tahun ya bisa menggunakan SEO ya atau SEM. Nah, ini Google Analytics. Nah, ini kita akan belajar sih ya. Teknisnya Head of Search Engine Optimization juga di LinkedIn ya. Adik-adik di sini kalau seandainya main sosial media, bikinlah LinkedIn ya. LinkedIn ini adalah sebuah platform untuk para prof bisa nanti salah satunya adalah jobs lowongan pekerjaan ya di dalam LinkedIn. Jadi bikin aja profil LinkedIn ya. Nah, ini banyak sekali manajer SEO ya. Dan ini ratusan lowongan pekerjaan untuk SEO ya. Bahkan di Glints juga ini banyak ya. Dan gajinya biasanya rata-rata di atas 4 ya. Bahkan ada yang sampai 8 ya, bahkan yang senior itu nah ini bisa 16 juta SEO spesialis ya. Artinya apa adik-adik semua? SEO spesialis ini masih sangat relevan ya. Masih sangat relevan, masih sangat prospek ya, dan juga adik-adik semua bisa tentunya melakukan kegiatan digital marketing dengan menggunakan SEO. Nah, mungkin itu aja sedikit sharing tentang SEO ya dan digital marketing ya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya ya. Ada yang ingin bertanya sebelumnya ya. Gimana? Kira-kira siapa di sini yang berminat menjadi SEO spesialis? Ya, katakan saya ya. Saya oke, luar biasa. Sahlan saya ya. Siapa lagi yang mau menjadi SEO? Ya, saya. Wah, luar biasa. Saya Kak. Oh, Viral mau belajar SEO. Adil. Oke. Ya. Siti, aku ya. Saya bukan orang yang bisa spesialis, Kak. Oke, berproses ya. Semua orang profesional di dunia ini awalnya itu adalah newbie, ya. Jadi nggak ada tuh orang yang langsung jago, langsung hebat ya, langsung jadi ahli tuh nggak ada ya di dunia ini, ya. Kecuali Rafathar, mungkin dia langsung jago kayaknya, ya. Saya bukan orang yang bisa spesialis, oke. Nggak apa-apa. Jadi balik lagi ya prinsipnya nggak ada orang yang langsung jago ya. Adik semuanya melalui proses belajar ya. Oke, silakan yang ingin bertanya saya buka sesi tanya jawab ya. Kak, untuk tools yang dipakai buat naikin search page. Oke, search ya di search engine apa aja ya. Tentunya banyak ya. Surat mas slow. Tools yang dipakai untuk naikin search page ya tentunya dengan daftar dulu website kita ke Google atau GSC ya. Tahapan pertama untuk jadi SEO spesialis apa aja Kak? Ya, tahapan pertama untuk jadi SEO spesialis adalah dengan belajar. Ya. Nah, jadi adik-adik semua ya, Yayasan Bakti Bangsa ya, bersama KLB dan saya. Oke, saya izin share screen lagi. Ya, saya mengadakan training 2 hari full ya. Tentunya di webinar ini ya tentunya tadi saya kasih overview-nya dulu adik-adik ya, bagaimana prospek kerjanya, bagaimana kita apa apa sih di Indonesia 2 orang, kebayang nggak kalau 1% aja itu tentunya sangat banyak. Ya jadi adik semua saya di Yayasan Bakti Bangsa dengan dengan KLB ya kita mengadakan 2 hari training SEO technical
depan ya, Mei Juni atau Juli gitu ya, kita akan adakan training. Dan tentunya ini training yang sangat murah banget. Kenapa? Karena kita tahu adik-adik semua di sini masih belajar. Dan kalau seandainya adik-adik semua mau belajar digital marketing yang full banget di luar sana atau mungkin bootcamp dan lain sebagainya, pasti harganya akan yang sangat mahal banget ya. Bisa jutaan. Dan di sini saya mengadakan training 2 hari full, ya ini 2 hari full, termasuk mentor di dalam grup. Ya kita lakukan secara online, secara daring seperti ini, 2 hari full ya, mungkin di weekend. Ini membahas tentang bagaimana technical SEO, ya bagaimana kita menggunakan tools-tools SEO, bagaimana kita bikin websitenya, developernya, bagaimana melakukan riset SEO, bagaimana membuat kontennya, ya dan bagaimana nanti kita bisa menggunakan tools-tools yang premium ya dengan budget yang sangat hemat, sangat murah ya. Adik-adik semua, saya hampir 12 tahun totally 12 tahun lebih berada di dunia digital. Saya sangat sadar dan saya sangat memahami kalau belajar di internet marketing ataupun belajar desain komunikasi visual yang bertahun pelajari ini adalah investasi ilmu yang sebenarnya sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Saya belajar desain aja license-nya itu berjuta-juta, license-nya doang tuh, belum belajarnya. Nah, ini kita menggunakan platform-platform internet marketing ya, akan berikan pengalaman secara online ya. Tentunya di pengalaman saya 4 sampai 5 tahun terakhir ini untuk adik-adik semua bisa belajar SEO technical. Nah, adik-adik semua boleh bandingkan ya. Balik lagi, saya mengadakan dengan harga yang sangat murah, 499.000 aja ya. Dan ini investasi yang menurut saya untuk adik-adik semua ngopi pasti 2 kali 3 kali ke Starbucks pasti udah habis gitu. Ya, tapi di sini saya ingin memberikan pemahaman bahwa adik-adik semua bisa belajar dengan harga yang murah banget ya tentunya. Masih di angka 500.000 ya, nggak sampai jutaan untuk belajar technical SEO. Dan ini saya dedikasikan buat adik-adik semua yang mungkin masih sekolah, masih SMP atau masih SMA ya, mau menguasai SEO ya, karena di luar sana banyak sekali ya, boleh dibandingkan training-training yang mungkin harganya jutaan tapi sorry to say materinya atau bimbingannya itu tidak secara konsisten dan juga mungkin saya bilang oh ya sama aja gitu kan dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini boleh saya bandingkan. Ini untuk dedikasi saya aja gitu ya, bersama Yayasan Bakti Bangsa ya. Oke. Nah, oke, jangan lupa isi absensi ya. Adik-adik semua, tentunya di sini waktu saya nggak cukup karena memang saya biasanya kalau ngadain training ya digital marketing itu biasanya harganya sangat mahal di lembaga pelatihan yang lain. Ya, teman-teman boleh search nama saya ya Aditya Ramadan, mungkin nanti akan tampil di beberapa website. Lihat aja harganya kalau seandainya itu dibandingkan, tapi untuk Yayasan Bakti Bangsa itu saya lakukan dengan harga yang sangat ekonomis karena saya tahu adik-adik semua mau belajar gitu. Ya, nah ini dua hari ya adik-adik semua kita bahas bagaimana. Nah ini saya akan buka silabusnya ya. Jadi kalau teman-teman mau sertifikasi nasional ya, kok sertifikasi nasional Kak? Ya karena setiap profesi itu ada sertifikasinya dan kebetulan saya adalah pelatih nasional di Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk Digital Marketing ya. Kurang lebih ada 10 unit yang harus dipelajari, kita pelajari semua dan biasanya mempelajari ini lebih lama lagi ya. Dan kurang lebih ada 10 unit dan kita SEO mungkin kita akan bahas 2 unit aja ya. Dan ini kita akan belajar bagaimana memahami SEO ya, definisi SEO, riset kata kunci ya dengan menggunakan tools-tools yang gratis dan juga tools-tools berbayar ya, mengembangkan kata kunci ya. Lalu membuat konten dengan AI ya atau artificial intelligence ya. Atau kerennya kalau tahu ChatGPT, tapi bagaimana pattern-pattern dan juga keyword-keyword yang bisa kita gunakan buat ngembangin artikel ya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, Kak saya nggak bisa nulis Kak, semuanya itu latihan ya, by latihan. Nggak ada orang yang langsung jago ya. Bagaimana memahami algoritma mesin pencari ya, adik-adik supaya paham. Bagaimana membuat situs web
Nah, ini materi yang menurut saya sangat mahal adik-adik ya. Bagaimana adik-adik bisa bikin website secara profesional. Tentunya nanti akan saya bekali dengan video tutorial ya. Jadi jangan takut, boleh bertanya full ya di dalam grup, dan saya akan kasih ilmu-ilmunya di dalam grup dengan berupa video. Jadi lebih paham. Kita udah 2 hari training ya, terus kita support, boleh tanya jawab, bahkan kita bisa mentoring seperti ini ya. Bahkan mau 4 mata juga boleh Kak ya. Kita mau atau mau gathering di Depok ya, gathering di Bekasi boleh juga ya. Saya sebenarnya fleksibel ya. Saya sebenarnya fleksibel, tapi kita lakukan secara online dulu ya. Nah, ini menggunakan bagaimana kita menggunakan WordPress-nya ya, bagaimana install themes-nya, dan gimana dapetin themes yang premium tapi budgetnya murah ya. Kita dengan harga di bawah 1 juta bisa jualan website yang harganya jutaan bahkan puluhan juta ya. Saya the best jualan website, pernah saya tembus jualan website itu sampai 30 juta rupiah. Dan itu saya kelola dengan bersama tim saya ya, karena kontennya banyak. Dan itu kita modalnya itu mungkin nggak sampai segitu gitu ya. Modalnya tuh mungkin hanya 10-20%-nya, dan kita bisa optimalkan karena kita tahu caranya bagaimana ngepres budgeting, dan kita bisa jualan dengan menggunakan website ya. Nah, ini adik-adik tentunya ini bukan ilmu yang kaleng-kaleng ya, dan saya udah membuktikan dari pengalaman saya bertahun-tahun ini bisa kita manfaatkan buat kita berjualan atau membangun brand di search engine gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan plugin SEO. Adik-adik boleh cek plugin SEO tuh berapa dolar sih Kak ya. Karena balik lagi tadi saya bilang investasi digital tuh mahal banget, tapi di kelas ini kita buat murah. Ya, kita buat kompetitif mungkin, minimal seminim modal mungkin ya. Supaya adik-adik juga istilahnya bisa belajar, oh bagaimana nih bisnis digital bisa berjalan. Ya gimana nih Kak, saya dapat klien UMKM mau bikin website Kak ya. Saya kasih harga berapa ya? Oke, kita kasih harga klien ya, harga startup. Oke, modalnya gimana? Oke, kita hitung HPP-nya ya. Bagaimana Kak kita setupnya? Oke, kita belajar bagaimana membangun website itu dengan menggunakan WordPress ya. Nah, kalau misalkan websitenya berbayar Kak, tapi ini budgetingnya mepet banget, bisa nggak Kak yang gratisan? Bisa. Ya, kita kasih tahu teknik-teknikalnya ya, membangun backlink seperti apa, ya, menyiapkan konten gambar, konten tulisan ya, dan bagaimana mengoptimalkan bisnis lokal. Kurang lebih itu yang saya akan bahas di kelas ini selama 2 hari penuh. Ya, tentunya balik lagi dengan dedikasi dan juga niat baik kita semua untuk belajar. Insya Allah kita akan lakukan pembelajaran dan mentoring ya di secara daring ya bersama Yayasan Bakti Bangsa, dan mungkin KLB juga nanti akan ikutan ya. Oke, nah itu adik-adik semua, eh, itu yang bisa saya sharingkan ya mungkin di SEO ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan ya terkait, wah Kak, teknis bagaimana Kak? Kalau saya mau belajar gimana Kak? Apakah 2 hari cukup Kak ya? Balik lagi semuanya harus praktek adik-adik semua ya. Praktek, praktek, dan praktek ya. Oke. Oke, keren banget Mas Adit, keren banget materinya Maling. Terima kasih Mas Adit udah ngasih gambaran tentang apa sih SEO itu buat yang mungkin ada beberapa yang baru mendengar apa SEO atau mungkin lebih ingin memperdalam apa itu SEO gitu kan. Dibuka kesempatan nih kita kalau ada yang mau tanya-tanya langsung, mumpung masih ada Mas Adit di depan kita, mangga silakan kalau ada yang mau tanya-tanya tentang, nggak cuma tentang SEO aja, macam-macam. Jadi Mas Adit itu memang digital marketing expert, jadi tidak hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang SEO ataupun tadi yang disampaikan pada slide. Jadi apapun yang terkait dengan konten, misalnya kemudian tentang digital, kreatif, apapun silakan ditanyakan. Yuk, siapa yang mau tanya silakan langsung open mic aja. Oke, silakan mau ditanya. Itu ada yang raise hand Ada Kak, yang raise hand? LB.
dengan siapa ya? Aku nggak bisa lihat nih. Pak Gugun, silakan Kak, dibuka mic-nya. Halo semua, selamat malam. Saya Gugun Enaro dari ITB. Oh, IPB. Apakah suara saya kedengaran? Kedengeran. Kedengaran Nah, bagus. saya melihat kalau SEO ini sebenarnya bukan hal yang sulit sebenarnya untuk saat ini. Ada yang namanya AI yang bisa menggenerate mulai dari konten, bahkan hingga target market, bahkan hingga yang namanya pemilihan ads. Terus dari sisi keefektifannya juga saya melihat kayaknya lebih penting bagi kita itu untuk membuat, kan konsep dari SEO itu bagaimana konten atau iklan kita itu bisa muncul berkali-kali ke target market yang pas. Nah, saya rasa titik penting dari digital marketing yang ada di situ adalah bagaimana iklan itu bisa berjalan dengan sesuai. Itu gimana tanggapan Bapak? Iklan ya, maksudnya iklan atau SEO? Iya, iklan atau SEO, atau kita bisa mengoptimalkan langsung dalam namanya ilmu dari AI-nya tersebut, dalam pengoperasian AI tersebut. Oh, pengoperasian AI ya. Iya. Oke. Jadi oke, saya jawab ya. Ini dari jurusan apa nih Mas Gugun nih IPB-nya? Pertanyaannya cukup kritis ya. Saya dari Sekolah Bisnis Manajemen, jurusan kewirausahaan yang Oh, oke. yang ya sekarang saya lagi ngembangin bisnis namanya Singgah, itu Iya. di tourism bisnis startup juga. Tourism ya. Iya. Startup tourism, oke, good. Oke, keren banget. Nah, jadi balik lagi memahami AI dulu ya. Apa itu AI? AI itu adalah artificial intelligence. Ya, jadi adik-adik semua sekarang mungkin akan banyak. Jadi gini, saya pernah mengikuti sebuah seminar ya, ini juga penting bagi kita. Jadi ada riset bilang seperti ini. Ketika ada satu profesi yang hilang karena sebuah disrupsi. Disrupsi itu adalah pergantian ini ya, maksudnya teknologi. Misalkan TV itu udah diganti sama YouTube. Ya, itu namanya disrupsi tuh. Ya. Nah, menurut risetnya seperti ini, ketika ada satu pekerjaan yang hilang, maka akan tumbuh 3 pekerjaan baru yang nggak ada sekolahnya. Ini statementnya kayak gitu. Nah, artinya apa, adik-adik semua? Kedepannya itu adalah ketika kita sudah memahami artificial intelligence ini balik lagi, pemahamannya itu apa? Pemahamannya adalah sebuah mesin yang seperti manusia, ya. Dia bisa memberikan jawaban seperti manusia, humanoid lah ya. Nah, di situ balik lagi, kalau saya memposisikan diri saya terhadap AI itu adalah tools yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis, bukan menggantikan profesi, itu satu. Nah, lalu pertanyaannya tadi ya, bagaimana memanfaatkannya ya dari iklan supaya target marketnya sesuai dan lain sebagainya. Nah, balik lagi, setiap kegiatan marketing yang kita lakukan membutuhkan yang namanya human touch ya, pasti yang membutuhkan namanya sentuhan manusia, nggak mungkin enggak ya. Nah, disinilah uniknya adik-adik semua. Kalau AI itu akan membantu kita, tapi secara analisis, strategi, bahkan secara teknikal, tetap manusia akan berperan penuh terhadap karya-karya marketingnya dia. Contoh misalnya tadi bicara iklan. Bagaimana Kak kita menyusun target market dengan memanfaatkan AI? Tentunya kajian riset kita dalam menentukan target pasar itu biasanya kalau di dalam digital marketing ada yang namanya split test gitu ya. Kita melakukan tes AB gitu ya. Kita melakukan tes konten atau tes audience target market kita. Nah, itu tentunya itu adalah sentuhan manusia. Adik-adik semua ya. Ketepatan dalam mentargetkan customer ya, bahkan kegiatan marketing kita pun tentunya kita nggak bisa lepas dari hasil evaluasi
yang kita lakukan secara personal gitu. Jadi bukan AI, iya bukan. Kalaupun ada kayak misalkan ada sebuah tools iklan, ini bicara iklan ya. Itu biasanya ada namanya saya lupa ya, Managix atau apa namanya gitu ya. Jadi toolsnya itu hanya meng-on off-kan iklan yang tidak yang enggak performance-nya yang kurang bagus. Itu ada toolsnya. Jadi misalnya kita beriklan, performance-nya nggak bagus nih. Misalkan dari target dari budgeting, saya udah ngebudgetin iklan 100.000. 100.000-nya udah habis, tapi feedback-nya nggak bagus. Itu iklannya mati sendiri. Nah, itu robot AI itu yang tapi yang melakukan evaluasinya siapa? Kita sebagai manusia gitu. Jadi apalagi marketing ya. Jadi kalau Sinek tuh seorang pakar marketing juga, kalau kita nggak paham manusianya, kita nggak akan bisa paham bisnisnya. Kalau nggak paham manusianya, nggak akan paham target marketnya, kita nggak bisa jualan. Nah, itu bahasanya Simon Sinek. Jadi adik-adik gimana kegiatan kita melakukan SEO? Tentunya kita memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Posisinya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya siapa? Mas Gugun. Nah, ini keren ya, punya aplikasi Singgah ya. Aplikasi apa ya? Oke. Ya semoga menjawab ya. Itu pertanyaan yang sangat kritis menurut saya. Good. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin kurang puas Mas Gugun, boleh didebat juga nggak apa-apa. Mungkin saya mau bertanya ini sih Kak, kan kalau di search engine optimization tahu kita bicara soal algoritma, bagaimana kita bisa bukan melawan sih, mendahului algoritma tersebut. Oke. Nah, saya ingin minta tips and triknya aja sih Kak, bagaimana kita bisa membaca algoritma baik itu di website, di internet, ataupun di media sosial untuk produk kita gitu Kak. Oke, membaca algoritma. Iya. Jadi kalau seandainya Mas Gugun, oke nih, berarti Mas Gugun ini kan jadi gini ya, memang kita perlu belajar secara mandiri dan teman-teman nggak usah khawatir. Kalau seandainya kita mau belajar secara otodidak tuh bisa. Caranya gimana? Kita ke Google Developers namanya. Jadi Mas Gugun buka website Google Developers, itu nanti semua ada technical SEO di situ. Saya buka. Maksudnya technical SEO gimana? Semua panduan setelan pabrik ya. Saya bilangnya setelan pabrik secara umum itu semua ada panduan. Adik-adik kalau seandainya, Kak, saya mau belajar mandiri, Kak. Buka namanya Google Developers, di situ akan dibukakan atau ada yang juga yang namanya Google Prime ya, bahkan ada juga kursus dari Google, saya lupa namanya apa ya. Kita bisa dapat sertifikat dari Google dengan belajar di platformnya Google langsung. Itu gratis, ya gratis gitu. Dan Mas Gugun bisa belajar di situ. Dan saya pun kadang belajar di situ. Jadi saya buka dulu nih setelan pabriknya seperti apa. Oh, kalau menurut prosedur, kalau kita mau mendaftarkan website, klik ini ke sini ke website ini, masukin link ini, nanti akhirnya website kita akan terindeks gitu. Katakanlah setelan pabriknya kayak gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita ngikutin praktisi gitu. Nah, ini bedanya belajar sama guru sama belajar langsung dengan otodidak ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar secara langsung, semua tools di internet yang ada, pokoknya semua tools di internet nih, mau itu Google, Facebook, bahkan ada Facebook Blueprint buat kita belajar nge-ads. Itu semua bisa diakses secara gratis. Tapi kita akan melakukan yang namanya trial dan error. Ya. Dan itu jauh lebih lama belajarnya. Kok gitu sih? Ya, karena saya bertahun-tahun gini, rahasia suksesnya adalah ini sedikit motivasi ya. Jadi kalau kita mau cepat sampai, adik-adik semua, mau cepat sampai, mau cepat sukses, pastikan ada dua hal ini di dalam kehidupan kita, ya. Harus melekat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah leadership. Apa itu leadership? Leadership itu adalah kemampuan mengembangkan diri sendiri, memimpin memimpin orang lain untuk memimpin dirinya sendiri. Ya, itu ada 5 level, ya. Pertama leadership. Yang pertama paling rendah adalah bagaimana mengembangkan diri sendiri secara ilmu, ya, knowledge, skill, ya, dan attitude.
Yang kedua adalah dengan punya mentor yang namanya mentorship. Jadi adik-adik semua, saya selalu melihat banyak pakar di luar sana, ya banyak di luar sana orang yang sukses dan dia nggak kasih tahu rahasianya. Ternyata rahasianya apa? Rahasianya adalah punya mentor yang expert, ya. Dan ketika kita punya mentor yang expert, posisi kita ada menarik kita ke atas. Nah, itu adalah prinsip kalau kita belajar dengan praktisi ya adik-adik. Bahkan kalau mau belajar sendiri sangat boleh dan dibuka. Facebook ada yang namanya Facebook Blueprint. Google ada yang namanya Google Scholarship atau Google apa gitu ya. Saya lupa. Itu kita bebas belajar Google. Tapi yang dibahas apa? Yang dibahas adalah general, bukan hack gitu. Nah, tapi kalau baik lagi experience berbeda dengan knowledge yang memang diberikan secara umum. Nah, itu adik-adik. Biar cepat sampai, mentorship adalah kuncinya. Ya. Nah, itu ya, semoga menjawab Mas Gugun. Ini keren ya IPB. ITB Kak. Terima kasih Kak. ITB ya. Berarti intinya harus punya mentor yang bisa memberikan experience yang lebih. Terima kasih Kak. Dan saya sampai saat ini masih belajar ya dengan para mentor-mentor expert. Saya nggak tahu malam hari ini ada mentor saya atau enggak. Itu biasanya kalau saya pasang poster tuh dia kadang-kadang nyempil tuh ya, ngikut gitu ya. Kadang saya jiper, wah guru saya nih yang datang nih gitu kan. Nah itu pakai mentor itu adalah jalur cepat ya. Gitu Coba teman-teman. Mas Adit dicek ada nggak mentornya di daftar partisipan? Oh, enggak ada ya. Siapa tahu Ada. nyempil. Tadi sore dia nanya-nanya, oh ini bagi dong linknya gitu kan. Gitu. Oh ya ini Bang gitu ya gitu. Jadi saya selalu belajar adik-adik dengan para mentor. Saya punya guru ngiklan khusus. Saya punya guru ngiklan Facebook sendiri, guru Google Ads sendiri, guru SEO terus ada sendiri. Itu benar-benar saya membangun pola seperti itu. Karena kalau adik-adik semua belajar tentang tatanan-tatanan kerajaan, raja-raja zaman dulu itu ilmu perang itu sendiri. Ilmu agama sendiri, ilmu sosial sendiri, ilmu kenegaraan itu sendiri. Jadi benar-benar kita melihat pola-pola para pemimpin adalah dengan mereka memiliki mentor yang langsung ngasih tahu shortcut-nya. Selain kita hemat waktu, ya kita juga bisa terhindar dari kegagalan yang luar biasa. Dan itu biasanya para pembisnis di Indonesia itu mereka punya mentornya masing-masing. Dari spiritual ada, dari pendidikan ada, dari pajak ada, ya bahkan dari marketing dia ada lagi sendiri. Nah itu pola yang saya lakukan. Kenapa bisa cepat sampai ya? Mungkin sedikit cerita ya. Mungkin saya termasuk bukan sih ya. Ada lagi yang lebih muda. Saya termasuk penyusun standar konten kreator di Kemdikbud RI. Itu mungkin yang termuda, penyusun standar termuda konten kreator di Kemdikbud. Saya nggak tahu, tapi kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya punya mentor, punya guru yang udah nyusun standar duluan. Jadi ketika kompetensi saya berbeda, saya ditarik sama mentor saya langsung ke top ke atas gitu ya. Itu yang dibilang see you on the top. Ya. Gitu adik-adik semua. Ini sedikit cerita motivasi ya. Tapi ini salah benar Mas satu Adit. faktor penting buat adik-adik semua supaya cepat sukses. Jadi perlu mentor dan leadership itu saya pegang banget sampai saat ini. Setuju banget Mas Adit. Ya, ada lagi nih Mas Adit nih yang resen nih. Oke. Dari Kadela, ayo Kadela. Oke, Boleh Kak Dila. open mic. Saya mau tanya, bagaimana cara kita mengembangkan brand atau produk di zaman sekarang, sedangkan banyak sekali konten kreator di bidang digital saat ini? Terima kasih, Kak. Ya. Jadi Ya, bagus Dila, pertanyaannya. ini pertanyaan bagus ya. Adik-adik semua harus bisa membedakan apa itu branding, apa itu marketing, dan apa itu selling. Ini adalah 3 hal yang berbeda. Apa itu branding?
Branding adalah kegiatan menciptakan sebuah persepsi terhadap sebuah produk, ya. Jadi kalau kita bicara produk, saya nyebutin merek gitu ya, akan timbul persepsi kita, ya, akan timbul persepsi kita tentang merek itu. Nah, itu namanya branding. Artinya apa, Dela? Mungkin saya jawab adalah branding itu adalah sebuah ilmu untuk menciptakan diferensiasi. Artinya kalau kita benar-benar melakukan branding, artinya kita sudah memiliki strategi bagaimana produk kita bisa kelihatan di atas, bisa berbeda dari yang lain. Nah, itu melakukan yang namanya dengan menggunakan namanya branding strategi. Nah, itu ada lagi ilmunya, panjang sekali kalau saya ceritakan yang namanya brand strategi itu. Dan itu adalah teknik menciptakan persepsi yang dimana persepsi itu different, berbeda dari yang lain. Ya, jadi kuncinya gimana membangun brand? Kalau seandainya adik-adik semua jualan sebuah brand, tapi ada 7 kompetitor. Ya, misalkan Dela produknya, Kak, saya jualan produk camilan. Oke, pertanyaan saya adalah, ada nggak 7 merek cemilan yang sama? Misalkan Basreng. Wah, ini ada lebih dari 7, Kak. Ya udah, nggak usah. Gitu. Kok nggak usah sih, Kak? Atau melakukan strategi branding. Ya, diciptakan persepsi yang berbeda. Nah, itu namanya branding. Nah, lalu marketing apa? Marketing itu adalah sebuah upaya untuk mengedukasi secara terus-menerus customer kita. Ya, jadi saya ngasih tahu, Dela, produk ini bagus loh, produk ini bagus loh, produk ini bagus loh. Itu namanya marketing. Ya. Tapi kalau selling itu nggak gitu. Selling itu adalah kalau saya bilang, Dela beli sekarang dapat promo, itu namanya selling. Dela beli sekarang, nanti dapat bonus A, B, C, D. Nah, itu namanya selling. Ya, nah jadi kalau tadi, Kak, bagaimana membangun sebuah brand? Pelajari dulu yang namanya brand strategi. Dan itu saya rekomendasikan satu nama namanya Pak Subiakto. Cari aja di Google, Subiakto. Pakar branding, ikut trainingnya. Coba cek, mungkin Dela kaget dengan harga trainingnya, tapi saya bilang itu adalah training yang worth it untuk diikuti sebagai seorang pengusaha. Gitu. Boleh diadu lah, maksudnya boleh dicek gitu ya. Belajar branding tuh mahal banget. Ya. Oke, semoga menjawab ya Dela ya. Sukses selalu. Terima kasih ya Kak. Sangat Gimana menjawab. Kak Dela, cukup puas dengan jawaban dari Kak Adi tadi? Cukup puas Kak. Kasih Ya, Kak. oke. Masih dibuka satu pertanyaan lagi nih terakhir sebelum kita tutup webinar ini. Satu pertanyaan lagi. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira atau yang masih penasaran, pengen lebih detail belajar tentang SEO? Tadi Mas Adit akan buka kelas ya Mas ya? Itu, Ya, oh iya. tadi akan buka kelas yang udah disampaikan tadi oleh Mas Adit. Nanti bisa disounding juga mungkin ke teman-temannya yang memang berkutat di bidang SEO, butuh Yes. butuh insight baru, butuh teman bertukar pikiran. Ini penting ya. Kenapa ya? Soalnya era digital itu memang sangat menuntut sekali kita paham tentang seluk-beluk optimalisasi search engine atau mesin pencarian. Ya, kita memang biasa menggunakan Google, Bing, ataupun Yahoo, yang lain-lain sekarang. Tapi gimana sih kita biasa mencari apa yang kita ingin temukan itu kok bisa muncul dia di atas? Si brand-brand itu kenapa bisa muncul di pencarian kita di paling atas? Gitu kan. Ini pasti ada tricks and triknya. Begitupun mungkin teman-teman akan menerapkan ini nantinya ketika teman-teman punya brand, punya produk, lembaga, instansi atau asosiasi macam-macam gitu kan, supaya lebih bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Ini ilmu langka, tidak semua orang punya. Jadi beruntung nih teman-teman yang hadir malam ini di sini bisa langsung eh, mendengar materi yang disampaikan oleh Mas Adit. Tuh. Oh iya, saya mau kasih hadiah buat semua penanya yang tadi ya. Itu Oke, nanti Mas. dapat Ada dua hadiah. penanya tadi ya? Udah 2 penanya. Itu dapat surprise gift dari saya ya.
Wah, Nanti dikirim boleh kemana, WA Mas? aja. Kenapa? Dikirimnya kemana? Nanti hadiahnya berupa link. Oke, link pembelajaran ya. Jadi bisa nambah Ya, ilmu, nambah wawasan baru. dapat Oke, dapat hadiah e-book dari saya ya. keren banget. Buat Saya juga mau, penanya-penanya Mas. nanti silakan WA saya. Saya Oke, boleh. boleh ya. Dapat e-book ya dari saya So- ya, eh, dapat hadiah. Oke, selamat tadi ya buat Mas Gugun sama Mbak Dela yang udah nanya, kemudian berhasil mendapatkan hadiah dari Mas Adit. Ditunggu hadiahnya nanti di Japri nomornya ya. Ya, ya, boleh melalui KLB nanti ya. Hadiahnya juga tanya Mm, KLB, aku kasih link hadiahnya. oke. Atau boleh dari tadi penanya kirim by personal chat nomor WhatsApp-nya Iya. gitu. Saya jamin nggak akan nyesel dapat hadiah ini karena kalau beli buku cetaknya harganya mahal banget. Oke. Silakan masih ada nih Yang satu mau pertanyaan nih ya. masih dibuka satu pertanyaan lagi. Yang mau dapat Masih ada yang e-book atau penasaran tentang digital marketing, tentang SEO? Itu. Oke, cukup? Sepertinya cukup Kak Adit cukup untuk ya? sesi kita malam ini. Siap. Nanti kita Oke. akan perluas lagi, kita akan detilkan lagi pada mini course ya, yang Ya, akan boleh. dilaksanakan 2 hari, mengisi waktu libur, mengisi waktu kosong di akhir pekan. Ini berguna sekali, bermanfaat sekali untuk pegangan kalian, ilmu digital, ilmu langka, gimana cara brand-brand besar bisa membangun brand mereka mulai dari nol ya. Inilah yang mereka lakukan step by step-nya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Adit, dipaparkan secara detail oleh Mas Adit, sekaligus tutorial, praktek, benefitnya banyak banget, bisa mentoring langsung dengan Mas Adit. Jadi setelah pelatihan pun mungkin nggak akan berhenti di situ aja, kalian juga bisa langsung nanya ke Mas Adit, kita akan bikin grup, Boleh. itu Ya, bebas. Japri, nanti sampaikan aja bahwa aku dari peserta webinar, aku dari peserta mini course, nanti sampaikan aja. betul. Cukup mungkin ya malam ini. Mas Adit, terima kasih Mas Oke. Adit atas waktunya, atas sharing ilmunya untuk malam ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Yayasan Bakti Bangsa dan segenap pendukung atas terselenggaranya kegiatan ini. Kita akan lanjutkan dengan materi-materi lain yang lebih menarik, lebih membuka wawasan, lebih membuka pengetahuan baru di bulan depan. Kita akan rutin adakan ini di bulan depan. Sebelum berakhir, mungkin kalau yang bisa open cam kita akan sesi dokumentasi. Gimana admin, aba-aba? Oke, siap. Satu, pose pertama, 1, 2, 3. Oke, pose kedua, jempol tangannya. Sip, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi webinar ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi cerita baru kepada rekan-rekan, keluarga, sahabat untuk bisa saling menyebarkan informasi dan pengetahuan baru. Terima kasih semuanya. Mas Adit, makasih ya Mas. Makasih KLB Salam dan ya. adik-adik semua. Sampai ketemu lagi ya. Ya, sehat-sehat semuanya, sehat-sehat, tetap jaga kesehatan, itu yang utama. Nanti sampai ketemu di kesempatan-kesempatan lagi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.